Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, aduh gimana kabarnya di hari ini? Aku berharap kabarnya baiknya baik. Belepotan kan? Aku berharap kabarnya baik-baik banget pastinya ya. Nah teman-teman, ada Iren di sini dan kayak biasa aku akan memulai acara ini dengan pantun ya. Siap semuanya? Siap. Ke pasar beli mangga muda. Buat bikin rujak manis. Apa itu? Jangan lupa tiap Saturday. Lanjut ya. Oh ya. Jangan lupa tiap Saturday nonton Cemilan bareng Iren Manis. Nah teman-teman, kayak biasanya nih di hari Sabtu malam atau di malam minggu, di set night ya, kayak biasanya untuk kamu yang mungkin gak ada kegiatan gitu ya, bisa nonton Cemilan. Dan sekarang mungkin kalau misalnya tadi sore udah nonton Coffee Live gitu kan ya di channel N. Dan di sekarang jam 7 sampai berapa waktu, berapa detik, berapa menit ke depan bakal ditemani sama Iren. Dan kayak biasanya aku gak mungkin sendirian gitu kan, karena kalau aku sendirian bakal garing banget ya. Dan aku udah ditemenin sama dua orang narasumber. Yang satunya ini udah perdana, yang satunya ini udah rajin banget ya melalang melintang ya di dunia percemilan di hari Sabtu malam. Dan yang satunya ini perdana ya. Dan aku akan perkenalkan kedua narasumber aku yang udah uzur duluan ya. Yang udah lama duluan. Halo guys. Halo, gimana kabarnya Kak? Kabarnya baik, alhamdulillah. Oh iya, oke, alhamdulillah ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung dan baru nonton Cemilan di episode yang ini, boleh kali Kak dikenalin lagi namanya dan kesibukannya apa? Buka ini ya? Boleh buka. Aduh, biar cantiknya kelihatan gitu ya kan. Lepasan deh. Kenalin nggak? Nah, iya kenalin dong. Oke. Halo teman-teman, nama aku Ayu dan sekarang sibuknya jadi seorang Wonder Woman. Sudah. Aku bukan. Seorang karyawan di salah satu studio di Batu ini. Oke, terima kasih Kak Ayu udah hadir ya. Aduh, senang banget ya thank you udah ditemenin diundang lagi. juga. Oke deh, yang satunya halo. Iya, boleh dong dikenalin namanya. Oke, namaku Vena. Sekarang lagi berkutat dengan skripsi. Oh, sudah. Udah semester 6. Pejuang skripsi ya. Iya, pejuang skripsi dan bisa dipanggil Vena, bisa dipanggil Bebep. Yeay, Semuanya bisa, oke. Iya, oke. Masuk semuanya ya. Tapi Vena tuh bukan yang untuk nulis ya? Oh, pena itu. Oh, ya, itu pena ya. Iya. Oke, baiklah Bun ya. Aduh, asik banget ya ditemenin sama dua orang yang cantik-cantik, yang seru-seru banget. Dan kita bakal ngebahas satu topik, yaitu topik yang mungkin teman-teman bisa baca juga ya, yaitu topik inner child atau luka masa kecil. Waduh, ini topiknya kayaknya serius ya. Topiknya kayak serius, tapi ya kita pengen denger dong cerita atau pengalamannya Kak Ayu dan juga Vena dalam mengatasi inner child ini ya. Oke, lanjut aja ya, langsung pertanyaannya ya. Kita mulai pertanyaan pertama. Kayak kuis dong ini ya pemirsa. Jadi dredeg aku. Jadi tegang ya, jangan tegang ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang penasaran sebenarnya apa sih inner child itu ya, ini aku pengen kasih tahu. Jadi basicnya semua orang dewasa atau kita itu Kak dan Vena, kita semua punya inner child, yaitu inner child sendiri itu kayak sosok anak kecil. Siapakah dia? Tuyul. Nggak ada ya, kita semua tidak ada di dalamnya karena kita di dalam Bercanda. Tuhan ya. Korban sinetron. Jadi memang sobat SK. Jadi memang ya teman-teman ya, aduh suka ini kan, biasa kalau radio tuh suka gitu kan, jadi kebawa deh kan ya. Oke. Jadi inner child sendiri tuh kayak sosok anak kecil dalam diri manusia, atau
bagian dari diri kita yang nggak ikut tumbuh dewasa dan tetap jadi anak kecil seperti itu. Nah, inner child sendiri ini terbentuk dari pengalaman-pengalaman waktu kita masih kecil, baik itu pengalaman yang menyenangkan, yang membahagiakan, maupun pengalaman yang menyakitkan seperti itu, yang nantinya akan mempengaruhi kita ketika kita dewasa seperti itu. Jadi aku juga punya inner child, Kak Ayu punya inner child, belepotan nih kan kalau bahasa Inggris ya. Duh, Kak Ayu punya inner child dan Vena juga punya inner child, dan kita semua punya yang namanya inner child dalam diri kita. Inner child. Nah, aku pengen tahu dong, kan istilahnya inner child atau luka masa kecil gitu. Nah, aku pengen denger dong cerita dari Vena duluan deh. Dari Vena, ada gak sih luka masa kecil yang kebawa sampai segede gini? Boleh ceritain gak sih? Sampai segede gaban. Gaban gede-gede. Maksudnya sebesar ini dan sedewasa ini. Ada sih Kak, kalau masa lalu yang pahit sih ada. Pahit pula. Ya yang agak kelam lah gitu. Ya apa ya, mau dicerita bagaimana? Ceritain aja. Ya dahulu kala. Hiduplah seorang. Jadi dulu tuh Kak, ya gimana ya? Bingung deh. Gimana? Atau aku harus tanya-tanya terus? Oke. Oh, ya, Jadi boleh Vena, tanya-tanya. sebentar ya. Oke. Jadi Vena dulu tinggal di mana? Aku tinggal di rumah. Jangan Iyalah. sampai di pasar ya. Aduh. Di mana? Vena dulu di mana? Maksudnya asalnya dari mana? Dari Sulawesi Utara guys, dari Sangir. Oke. Iyo Kang. Oh, dari Sangir ya. Iya. Oke. Vena berapa bersaudara? 3. Vena anak ke? Anak pertama. Anak pertama, oke. Mungkin ada nggak? Jadi teman-teman nih yang mungkin penasaran. Jadi inner child itu bisa terbentuk oleh pengalaman-pengalaman yang menyakitkan atau juga pengalaman yang menyenangkan seperti itu, yang nanti ngefek ke pada saat kita udah dewasa. Nah, inner child sendiri itu juga bisa ada, atau luka masa kecil itu ada karena mungkin trauma, atau mungkin bisa jadi karena kita pernah mengalami pelecehan atau kekerasan, atau juga mungkin perceraian orang tua gitu, atau ya perpisahan orang tua lain. Dan Vena mungkin bisa ceritain orang tua gimana? Ya. Ya, sekarang boleh diceritain. Ya. Jadi dulu tuh aku dari kecil itu tinggal sama mama aja, sama mama dan oma. Jadi papaku itu nggak ada, maksudnya bukan gimana, nggak ada di rumah. Jadi dia pergi tuh nggak tahu pergi kemana gitu. Nah Bentar jadi aja atau lama? lama banget sih. Lama banget. Iya. Maksudnya, bisa gitu maksudnya dari Bisa, mama. iya. Dari mama. Jadi aku tinggal sama mamaku. Dan pokoknya selama aku tinggal sama mamaku bilang kalau papaku itu nggak ada, jadi kamu nggak usah ingat-ingat lagi papamu, kamu sama mama dan oma aja. Jadi aku cuman ikut aja sih. Oh iya ma, ya siap. Jadi seiring berjalannya waktu, aku sampai udah kelas 1 SMA, tiba-tiba papaku datang gitu, datang. Terus dia datanglah ke rumahku, terus bilang mau bawa aku untuk tinggal sama-sama. Pas itu mamaku udah meninggal ya, udah pas kelas 1 SMP. Nah, pas itu datanglah papaku terus minta izin sama omaku untuk bawa aku ke sana tinggal. Ya omaku bilang terserah sih, karena itu pilihannya Vena. Vena udah besar, udah dewasa, jadi bisa ikut gitu. Tapi aku nggak mau sih Kak, nggak mau, karena udah dari kecil sama oma, jadi belum kenal papaku sama sekali, dan aku harus pergi dengan orang yang nggak dikenal, itu kayak asing banget itu Kak. Terus seiring berjalannya waktu, ya selama ini kan mamaku bilang kalau papaku itu nggak ada, maksudnya nggak datang gitu. Kamu nggak usah ingat papamu, pokoknya nggak usah ingat-ingat lah gitu. Nah jadi dibilang katanya begini, aduh gimana ya, aku bingung jelasin. Gimana, jangan bingung, pegangan. Ya. Jadi begitu sih Kak. Jadi pandanganku buat sama papaku itu, ya gimana ya, dulunya aku berpikir papaku itu orang yang jahat, karena tega banget sih orang tua itu tinggalin anaknya masih kecil, dia udah pergi gitu. Nah jadi ya aku dengar sih kata mamaku, katanya nggak usah lah kamu ingat-ingat papamu dan lain sebagainya. Dan itu buat aku merasa sampai sekarang tuh kayak susah untuk cari, maksudnya untuk dekat dengan cowok yang lebih serius gitu loh Kak. Aku takut gitu Kak, karena ya masa lalu ini jadi trauma. Gitu sih Kak kayaknya. Oke. Kan berarti dari ceritanya Vena
mama itu kayak oke Vena nggak usah ingat-ingat papa udah nggak ada, papa udah pergi gitu. Pas mama bilang kayak gitu, kamu ada yang kayak jadi ikut nggak suka nggak sih sama papa gara-gara mama, misalnya dengar mama ngomong kayak gitu? Sebenarnya kalau nggak suka sih Kak. Ya ada sih rasa nggak suka. Karena ya itu manusiawi, karena dari kecil nggak sama papa gitu. Tapi lama kelamaan aku pikir nggak usah lah, itu tetap papamu dan kamu nggak boleh begitu. Dan sampai sekarang pun aku udah biasa aja sih Kak, karena ya udahlah ya, aku udah tahu itu papaku dan aku nggak usah memendam-mendam. Katanya kata mamaku ya tetap sih nggak boleh katanya dekat-dekat sama papaku. Tapi karena mamaku udah meninggal, jadi aku pikir ya nggak apa-apa lah ya bangun hubungan lagi sama papa walaupun baru bertemu begitu. Ya gitu sih Kak sampai sekarang. Tapi sekarang papaku udah meninggal pas Januari tahun lalu. Pernah gak sih maksudnya setelah ketemu papa itu terus kamu kayak langsung kemana aja? Aku selama ini tuh butuh papa, kayak benci gitu atau kayak aku kayak film ibu ya. Iya. Aku biasa kan aku banyak acting gak di Drama queen nih. Hey. Ya lanjut Fen. Ya kalau enggak sih Kak, sejujurnya aku nggak rasa apa-apa pas papaku datang. Aku cuman kayak bingung dan aku bilang ya ampun, oh ini ya papaku kayak gitu. Terus aku bingung pas dia datang. Aku bilang aduh, aku nggak bisa deh kayaknya pergi, tapi itu kan papaku, ya nggak mungkin lah aku nggak ikut gitu. Kan papaku juga punya hak untuk mengasuh aku gitu. Tapi ya gimana ya, nggak ada rasa apa sih Kak, marah yang berlebihan. Cuma pas waktu itu kayak sedih sih karena kok baru datang gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Sampai sekarang aku udah memaafkan papaku kok. Wow. Terus berapa lama waktu itu sama papa? Sebulan aja. Sebulan aja. Iya. Dari seumur hidup Vena sampai sekarang cuman sebulan tinggal sama papa. Ya cuman sebulan karena ya itu sih permintaan papaku, katanya ya rasa bersalah lah selama ini baru datang terus pengen merawat aku gitu. Tapi ya udahlah ya aku ikut aja sebulan. Tapi nggak nyaman sih Kak karena udah berapa belas tahun tuh terus baru datang. Jadi aku bilang maaf ya Pak, aku tinggal sama Oma aja. Kalau papa mau jenguk aku nggak apa-apa. Ya terus aku bilang lah Oma aku mau pulang, nggak mau di sini soalnya nggak nyaman sama papa gitu. Biarpun itu papa kandungku tapi aku nggak nyaman. Karena terlalu lama mungkin ya Kak. Jadi kayak ya udahlah ya, cukup kenal aja lah, nggak usah lebih dalam lagi gitu sama papa aku, nggak usah lah. Ada gak sih kayak misalnya suara-suara kayak ya mungkin dari saudara Kak atau dari mana yang kayak nggak usah lah, kayak nggak usah lah sama papa kayak gitu, papa tuh gini. Banyak sekali. Dan soalnya, itu sampai membentuk sampai itu membentuk kamu kayak aku nggak nyaman deh sama papa kayak gitu nggak sih? Ada sih Kak. Ya maklum lah soalnya keluarga papaku sama mamaku kan itu nggak apa kan? Nggak dalam yang baik. Mereka tuh pokoknya saling bentrok lah selama sampai sekarang pun masih begitu. Jadi dari keluarga mungkin karena gimana ya, papaku mungkin tidak bertanggung jawab lah menurut mereka. Terus mereka bilang nggak usah lah kamu cari papamu. Kan ada kami begitu. Tapi aku bilang nggak apa-apa. Kan kalau dia datang dengan maksud baik kan nggak apa-apa, kita maafkan begitu. Tapi tetap sih keluargaku nggak sampai sekarang. Mereka nggak menerima. Begitu juga keluarga papaku juga nggak menerima. Jadi antara kedua keluarga ini anggap ini salah pokoknya gitulah Kak. Oke. Vena kan tadi aku tanya, Vena kan anak pertama nih. Terus gimana kayak adik-adik gimana? Ikut kamu atau kayak gimana? Ya adik-adik ya puji Tuhan lah mereka dewasa banget Kak. Mereka tuh nggak pernah tanya kok begini, kenapa papa tinggalkan begitu. Ya aku bersyukur sih. Mereka itu padahal mereka baru kelas 5 SD dengan kelas 1 SMA. Mereka bilang nggak apa-apa. Kan kita masih ada kakak dengan oma, jadi ya udahlah. Waktu itu waktu pas Vena disuruh pindah sama papa, adik-adik ikut juga atau Nggak, sama oma. Vena sendiri? Oh. Sama oma. Mereka nggak mau karena dari kecil kan mereka sama oma juga jadi sama kan. Oh iya. Oh. Jadi bilang nggak usah. Sebenarnya mereka juga nggak mau aku pindah. Tapi ya udah. Vena ngejelasinnya gimana ke adik-adik? Misalnya kayak ini papa kita. Ya. Kenalin lo gitu atau gimana? Enggak gimana ya Kak. Mereka cuman oh iya ini ya Kak. Iya gini. Cuman gitu sih Kak mereka.
Mereka nggak tanya-tanya yang berlebihan. Mereka terima aja. Terima aja. Oke. Tadi Vena juga sempat sampaikan kan dampaknya adalah jadi kayak mau lebih jauh sama hubungan gitu ya sama seseorang yang serius tuh jadinya kayak masih takut gitu. Takutnya kenapa? Ya karena ya takut ditinggalin kayak mama aku gitu loh Kak. Karena dulu lumayan lama lah itu Kak. Takut Dari aku masih umur 1 tahun sampai kelas 1 SMA. Ya itu lumayan. Mamaku jadi gimana ya Kak. Jadi mamaku juga trauma dan aku juga pas lihat jadi ya kayaknya kalau aku berhubungan dengan mencari pasangan gitu kayaknya akan jadi begini. Jadi aku takut gitu. Ditinggalin. Wow, aduh. Oke, kita serius banget ya dari tadi ya teman-teman dan kita akan lanjut kepada Kak Ayu ya. Oke, tapi sebelum itu kita mau cemilan dulu ya, kita mau nyemil ya karena ini udah banyak banget. Mereka udah kayak tulisannya udah ada makan aku kayak gitu ya. Jadi kita akan makan, kita bakal lanjut lagi tetap di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Nah teman-teman, aduh enak banget ya, enak banget. Jadi untuk teman-teman yang juga lagi nonton kan, kalau sambil nonton sambil nyemil itu rasanya lebih jos ya. Nah oke deh, kita lanjut ke narasumber kita, ke pembicaraan kita tadi tentang inner child atau luka masa kecil ya. Kalau kita udah dengar ceritanya Vena yang wow struggle juga, aku ngebayangin gitu kan kalau misalnya gimana ya ketemu orang-orang yang udah lama banget nggak ketemu, apalagi dia ayah kandung kita terus ketemu terus yang kayak oh iya ya, oh ini papaku ya, oh iya gitu kan sih, iya kan. Nah kita bakal dengar cerita selanjutnya dari Kak Ayu gitu kan, namanya juga cerita milenial anak muda. Kita bakal dengar cerita dari Kak Ayu. Gimana Kak Ayu? Ada nggak luka atau pengalaman masa kecil yang menyedihkan yang kebawa sampai segede gini? Ya Ayu silakan. Oke. Sudah guys. Tawa dulu dong. Iya tawa dulu. Oke, pengalaman yang menyedihkan. Aku minum boleh ya Kak? Boleh. Sambil dienakin. Oke deh. Kalau aku pengalaman yang menyedihkan, aduh langsung set. Banyak sih, tapi aku ngerti, pokoknya mulai ngerti. Aku ternyata seorang yang punya inner child yang terluka itu waktu aku dewasa, udah kuliah ya, masuk salah satu sekolah teologi ya. Terus di situ aku merenung sih, ada kuliah juga, terus ngerenung nggak suruh tulis sih, ngerenung gimana kalian itu dari kecil itu gimana, orang tua keluarga kalian itu gimana. Terus aku nulis di apa sih, diary. Kayak ya bukan diary, Kan. bikin paper gitu. Paper bukan cabe ya, bukan. Iya. Hot gitu. Hot paper. Enggak, bukan. Jadi pas waktu itu aku akhirnya baru ngerti, ya ampun ternyata aku ngalamin ini juga. Aku ngalamin ini. Jadi emang dari kecil awalnya sih aku tuh anak di luar nikah, ya anak kecelakaannya. Jadi bahasanya lembut apa ya? Dari keluarga yang emang cacat gitu ya. Enggak lah Kak. Maksudnya bukan cacat apa ya? Ya kayak gitulah. Ngerti aja ya. Ya jadi terus aku tuh ngebayangin itu dulu aku di kandungan mama itu kayak mana ya, dia benci aku atau enggak gitu. Terus gimana mamaku gitu. Terus kalau dengar cerita orang tuaku kan, aku juga kan orangnya kepo. nanya Jadi diceritain sama bapak, kadang sama mama. Jadi emang dulu itu mereka sempat mereka itu belum siap gitu jadi orang tua. Ya jadi sampai aku umur berapa ya, 4 gitu atau 5 tahun baru orang tuaku nikah. Dan hidup jadi aku tuh kayak saksi mata gitu. Gimana ngelihat bapak ngelakuin mama gitu. Terus mama itu ngelampiaskan ke aku gitu. Jadi emang
bertengkar terus dan itu bikin aku udah punya perasaan nggak nyaman, nggak pede juga kalau ngumpul sama teman-teman karena ya itu keadaan itu. Dan aku nggak nyaman di rumah, bener emang nggak nyaman di rumah karena keadaan itu. Apalagi kalau misalnya mereka udah berantem gitu ya, tahu lah ya kalau misalnya orang timur sana kalau berantem itu sadis. Ya kan? Benar, Kak. Betul, Kak. Betul. Sadis banget. Dan aku tuh pernah pokoknya oh my god ngelihat pokoknya perlakuan bapak kemana ke mama itu kayak mana gitu. Dan akhirnya bikin aku tuh jadi aku nggak mau punya pasangan hidup gitu. Aku pengen hidup sendiri aja. Kalau disuruh nikah aku nggak mau. Aku juga kayak pengen punya pacar tapi kayak takut gitu. Ya sama sih kayak Vena juga. Karena nggak pernah punya contoh yang bener gitu dalam keluarga gitu. Keluarga yang baik kayak mana gitu. Jadi orang tua yang baik itu kayak mana, nggak ada aku gitu. Dan itu yang sedihnya, sedih pertama. Ada sedih yang kesekian lagi ya. Yang kedua itu ya dari kehidupan di lingkungan keluarga juga kayak nggak sehat juga. Maksudnya dipenuhi dengan orang-orang yang pokoknya suka nyinyir ya, dan itu juga bikin aku jarang bergaul. Mama juga jadinya pasang sekat juga. Mungkin aku sekarang baru ngerti kenapa mama dulu itu ngejaga banget, kamu nggak boleh ini ya, karena lingkungan di sekitar ya yang banyak ngomongin orang, banyak ngejudge gitu. So jadinya mamaku jadinya suka ngelarang-larang dan akhirnya aku itu anaknya ya udah di rumah aja. Anak rumahan. Tapi sebenarnya nggak nyaman gitu. Lebih senang ke rumah oma, lebih senang ke rumah om, tante kayak gitu aku. Jadi udah sampai mana guys? Lebih senang ke rumah oma. Ya. Nggak, aku pikir tadi aku lupa aku ngomong. Jadi aku itu minum dulu ya guys. It's okay, Kak. Take your time. Problem nggak guys? Lanjut. 1, 2, 3. Ya jadi karena dalam keluarga aku kayak gitu Kak. Jadi emang ada rasa kok kayak gini gitu loh. Aku kenapa nggak kayak teman-teman yang lain. Itu pas aku belum ngerti, masih SMP SMA gitu. Aku akhirnya tumbuh jadi seorang yang lebih tomboy. Tapi sebenarnya itu bukan emang sifat dari lahir, enggak. Itu kayak aku ngelindungin diri aku sendiri dan pengen terlihat dewasa juga di depan adik-adik karena aku kan anak pertama sama kita Vena anak pertama gitu kan. Jadi kayak pengen terlihat kuat, pengen terlihat aku nggak punya masalah gitu di usia muda kayak gitu, pengen nikmati. Jadi pelampiasannya ke situ. Dan puji Tuhan juga seharusnya dengan kondisi keluarga yang kayak gitu, papa juga sering istilah kasarnya ya, kurang bertanggung jawab juga sama keluarga, baik dalam hal ekonomi, baik dalam kasih sayang. Aduh, itu kurang banget. Jadi seharusnya bisa buat aku itu jadi seorang yang liar sebenarnya. Karena pergaulan aku, teman-teman aku itu semuanya kacau balau. Tapi aku bersyukur sampai sekarang itu masih ada, aku sadari bahwa Tuhan yang jaga aku. Iya, karena nggak mungkin aku bisa selamat karena teman-teman aku itu yang emang sekarang itu udah sorry ya, maksudnya udah salah pergaulan, pokoknya gitulah, anak-anak yang bebas itu teman-teman aku. Tapi Tuhan masih jaga aku sampai sekarang dan masih baik-baik aja. Itu emang aku ngerasa Tuhan jaga aku banget. Itu.
Oke. Nggak Jadi dari tanya-tanya lagi. iya, ini aku mau tanya ke abis ini ya. Ditunggu ternyata aku nanyanya ya. Oke, baiklah. Nah, ya aku tadi mau meluruskan aja. Aku pernah baca satu quote gini kan. Jadi nggak ada bayi atau nggak ada siapapun yang lahir. Kok aku jadi terharu gini, aku jadi mau nangis. Nggak ada anak-anak yang lahir dari kecelakaan gitu, karena semuanya ketika dia lahir itu berarti Tuhan punya rencana buat dia kayak gitu ya. Jadi ya oke, lanjut ke pertanyaan ya selanjutnya. Pernah nggak sih kakak benci gitu sama orang tua kakak? Maksudnya kayak kenapa sih nggak nikah dulu atau apakah gitu? Maksudnya kenapa begini? Gitu. Pernah nggak sih kak? Jawab apa ya? Maksudnya benci dan sampai kayak kayak gitu. Aku bencinya itu apa ya? Kalau untuk benci karena aku anak yang sebelum nikah itu nggak benci, aku lebih ke kecewa. Why gitu. Terus kalau bencinya itu karena sebenarnya kayak benci udahlah, maksudnya kenapa nggak bikin semuanya berjalan lebih baik. Toh maksudnya kesalahan dulu, maksudnya dulu udah buat kesalahan, kenapa masih hidup terbawa sama kesalahan itu. Ya aku bilang ke papaku juga pernah, aku benci banget sama papa gitu kan, sampai aku bilang pokoknya aku nggak mau akui kau itu bapakku, gue bilang gitu. Kau sorry ya. Sampai segitunya. Iya, karena bagi aku maksudnya bapak itu nggak bertanggung jawab gitu. Terus ya pokoknya aku nggak mendapat sosok bapak yang baik menurut aku. Gitu. Aku yang mau nangis. Aku juga mau nangis. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi emang kalau benci ya pernah benci, tapi habis itu langsung dilayani sama tante aku. Puji Tuhan, beberapa keluarga itu orangnya takut Tuhan dan pokoknya hidup di dalam Tuhan. Pas waktu itu ya aku dibawa ke kamar, dilayani. Kamu nggak boleh gitu, walaupun dia seperti itu, dia itu bapakmu. Oh, aku masih nangis, nggak mau. Pokoknya udah keras hati, tapi akhirnya dilayani, dikasih firman Tuhan sama tante, terus didoain, dan akhirnya oke, aku terima. Tapi aku nggak tahu ini aku mau maafin atau enggak, karena kalau misalnya aku mau istilahnya natap ke depan untuk menatang masa depan aku kayaknya nggak bisa gitu loh. Gitu kalau untuk aku mau nangis. Oke kak, ini ada tisu. Kata. Nggak apa-apa kak. Oh sedih kan. Make up gue luntur. Nggak, aku nggak apa-apa. Nggak, aku masih cantik. Kalian jangan lihat. Dan akhirnya kapan kakak memutuskan untuk I forgive you dad, kayak aku mengampuni papa? Oke. Kapan aku mengampuni orang tuaku ya tuh seiring berjalannya waktu. Jadi pas udah dilayani gitu, oke, aku terima, tapi aku nggak bilang aku maafin atau enggak. Aku cuma bilang aku pingin jadi lebih baik. Aku nggak mau sama kayak orang tuaku. Jadi aku belajar dan sampai di kuliah itu banyak baca buku, banyak juga dikasih penguatan sama teman-teman gitu kan. Terus baca juga firman Tuhan, berdoa, pokoknya lebih dekat sama Tuhan gitu, dan akhirnya kayak dikasih pengertian gitu loh. Kamu nggak bisa milih gitu loh. Kamu itu mau lahir dari mana? Mau lahir dari mana? Emang nggak pernah cerita gitu ya. Karena bagiku itu
luka yang dalam banget. Wow. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya dengar ceritanya Vena, dengar ceritanya Kak Ayu, berat sih. Maksudnya ya kita itu tadi Kak Ayu bilang kita nggak bisa milih kita mau dilahirkan di keluarga yang mana, di keluarga yang seperti apa, kita nggak bisa milih. Tapi ketika Tuhan ditempatkan dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya keluarga kita masing-masing, ya kita mesti terima nggak sih Kak? Dan ya itu tadi, itu balik, itu adalah proses hidup ya, proses pendewasaan kita juga sebagai anak-anak muda. Dan ya kok jadi terharu sih gitu. Dan akhirnya sekarang ngelihat Kak Ayu dan juga Vena mau cerita pengalaman yang menyakitkan seperti itu di sini. Dan istilahnya aku ngerasain sih kalau kakak berani open gitu, itu berarti udah menang gak sih Kak? Udah begituan sih udah. Hanya dampaknya itu masih perlu proses yang panjang. Kayak misalnya aku sekarang tuh karena pengalaman dulu aku tuh orangnya tertutup, terus temanku tuh sedikit, terus susah ngungkapin perasaan itu ya, karena dulu sering dikekang kalau pokoknya nggak boleh, kalau orang tua marah itu ya udah diam aja, kayak gitu. Terus banyak sih insecure, rasa diri nggak cukup baik, nah itu yang terus berproses. Dan kalau untuk masa lalu udah menang. Udah menang. Ya bener sih. Ya teman-teman, aku ya kita semua itu ya, kita semua punya inner child dalam diri kita yang ya mungkin belum selesai juga seperti itu ya. Dan ya dengar ceritanya Kak Ayu, dengar ceritanya Vena, aku juga ya adalah sisi inner child aku yang terluka gitu ya. Aku mau sharing juga. Jadi dulu waktu kecil kan nari gitu, dan ya aku kan kulitnya lebih gelap dari biasanya, maksudnya lebih gelap dari yang lain gitu ya. Terus satu kali aku udah prepare dan segala macam, udah latihan segala macam Kak. Terus pas udah mau tampil gitu, terus dibilang nggak boleh nari gitu, nggak boleh nari karena kulitnya hitam kayak gitu. Kok aku menangis? Temanya hari ini nangis ya? Iya, kok sedih-sedih kita sini. Aduh. Temanya bawang kayaknya. Kayaknya hari ini gloomy deh. Cemilan ya. Sorry guys. Aduh, tapi dibilangin gitu kan. Terus dan sampai sekarang tuh kalau misalnya kayak aduh, tisu di mana-mana nih pemirsa. Jangan lihat. Hey. Kalau misalnya kayak gitu tuh, misalnya balik lagi ya, ketika mau jalin hubungan atau misalnya kayak deket sama cowok gitu kan, jadinya kayak insecure karena itu kayak aku kulitnya hitam, aku kulitnya gelap, banyak yang putih, yang cantik gitu kan. Jadi udah kamu sama dia aja kayak gitu. Jadi insecure, nyalain diri sendiri gitu kan. Kenapa sih kok aku hitam kayak gitu? Aduh, dulu kenapa sih aku sering main layangan gitu kan? Sering main layangan, coba aku di rumah aja gitu kan. Jadi anak rumahan main boneka Barbie gitu ya. Jadinya kan aku nggak hitam gitu. Tapi kalau misalnya dilihat, misalnya sekarang kalau misalnya flashback ke belakang lagi, itu kayaknya kesedihan yang paling kepikiran gitu sampai sekarang gitu. Jadinya sekarang kalau ya even kalau misalnya kayak kita baca Alkitab, terus ada kan juga tuh di kidung, aku mau bilang kidung jemaat kan. Kalau di kidung agung gitu kan ada pokoknya hitam manis gitu kan. Terus banyak juga orang yang nggak ada putih manis, di mana-mana tuh hitam manis kayak gitu. Ya walaupun orang udah bilang kayak gitu, tapi tetap aja nggak sih Kak, luka itu tetap ada gitu, dan susah untuk dihilangkan. Tapi ya bersyukur sekarang aku udah pede banget yang kayak udah nggak tahu diri sekarang. Masih udah over nih kayaknya ya pedenya. Tapi ya aku udah make peace lah gitu dengan diri sendiri, dan udah terima, jadinya nggak insecure lagi gitu ya. Nah Aduh, ya kita temanya sudah selesai ya, yang gloomy. Nah sekarang aku pengen tanya gimana sih Kak,
kan kita tuh istilahnya keluarga. Keluarga itu adalah, atau rumah itu adalah tempat untuk kita tempat rehabilitasi, rumah sakit, ya tempat sampah untuk kita mengeluarkan segalanya kayak gitu. Nah kalau dari yang aku dengar dari Kak Ayu tadi, mungkin kita jadi introvert nggak sih Kak? Yes. Jadi introvert gara-gara itu. Vena jadi introvert nggak sih? Maksudnya? Ya Tuhan enggak. Gitu kan dia sangat Iya ya. extrovert ya. Gitu. Maksudnya pernah nggak sih? Misalnya sekarang kan Papa juga udah nggak ada, maksudnya Papa Mama nggak ada, jadi kayak, aku nggak punya orang tua. Maksudnya jadi yang kayak tertutup gitu nggak sih? Atau kayak ya udahlah ya. Gitu. Enggak sih Kak, aku tuh orangnya, aku ini orangnya sanguin ya. Jadi aku sangat ceria sekali. Ya aku orangnya ceria. Terus kalau kalau ada sesuatu yang menyedihkan pasti aku langsung ingat sih. Tapi cuman hari itu aja, abis itu udah lupa. Wow, enak ya. Ya, enak. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya gitu. Wow gitu ya. Oke. Kalau ya aku berasa aku jadi orang yang introvert ya gara-gara itu. Maksudnya Sorry guys. iya. Punya apa ini? Ayo. Kayaknya udah selesai bohong. Yang gue punya. Oke, ini masih lama kah? Rumah itu adalah tempat kita menyampaikan segala sesuatunya. Tapi ketika rumah udah nggak jadi tempat itu karena kita jadi orang yang introvert, apa yang kita lakukan Kak? Apa yang Kakak lakukan? Ya aku jadinya ngisi dengan ngelakuin hobi di rumah. Kayak aku ngegambar, kayak aku nulis, aku suka nulis dan gambar. Terus ya kalau ada masalah gitu ya emang nggak bisa, pokoknya nggak bisa open sama orang tua, keluarga, sama adik-adik juga nggak kan, karena aku cewek, terus di bawah aku tuh cowok 2 orang. Kalau mau cerita ini mereka ngerti gak ya? Jadi aku sih lebih banyak simpan sendiri. Terus kadang ya berdoa, kalau udah nggak sanggup ya berdoa sama Tuhan udah. Dan aku ngerasa Tuhan ngelawat aku, terus udah selesai berdoa ya udah tenang. Jadi emang obatnya ya cuma dekat dengan Tuhan aja sih. Bener. Oke, kalau obatnya Vena, ya udah cuek aja lah ya. Aku sih biasa aja sih Kak. Apa menurut Vena apa? Ya kalau lagi lagi sedih gitu, terus ingat-ingat masa lalu, ya sih aku lebih suka sendiri sih Kak, meskipun aku sanguin. Tapi kayaknya lebih baik aku simpan sendiri, cerita sendiri, maksudnya cerita sendiri. Maksudnya Jangan ngomong sendiri ya. Ngomong sendiri. bukan cerita sendiri ya. Jadi kayak lebih enak tuh sendiri, terus diam-diam di kamar gitu. Tapi lebih ya gimana ya Kak? Kalau ya sama kayak Kak Ayu tadi, kalau udah nggak sanggup ya aku berdoa sih Kak. Lebih tenang banget sih Kak kalau berdoa. Yes, benar. Terus kalau nangis tuh di hadapan Tuhan, ya sudah. Habis itu selesai. Begitu sih Kak. Wow. Iya sih benar ya. Kalau aku dulu ya, maksudnya waktu dulu masih bocil ya. Bocil. Kalau misalnya kayak gitu tuh, aku tuh cuma butuh satu, makan. Sama sih Kak sebenarnya. Tapi benar ya, ada loh misalnya, ini random ya, out of topic banget ya, tapi aku pengen bilang bahwa kan dulu kalau misalnya ada orang sedih gitu kan, biasanya kasih coklat gitu kan. Biasanya kasih coklat tuh dia akan langsung ceria. Tapi emang bener loh, aku kadang ya nggak harus coklat sih, aku kadang makan apa aja misalnya lagi sedih atau lagi emosi yang nggak bisa aku keluarin gitu kan. Karena itu tadi balik kita orang yang simpen gitu. Kita makan apa aja itu langsung kayak hilang semuanya. Ya tapi itu sebenarnya nggak penting sih. Yang penting adalah berdoa, itu penting gitu ya. Itu juga penting sih Kak. Ya, Penting juga sih Untuk jasmani. Iya benar. Iya kan, kalau misalnya kita udah sedih, udah terkuras segala macam, terus kita nggak makan tuh makan Jadi rasanya sakit gitu kan. jadi lemes, aduh Harus pusing makan. deh. Nah oke deh, aduh terima kasih ya Kak, thank you banget udah mau sharing pengalaman, udah mau cerita di sini. Ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi struggling juga gitu, karena justru aku tuh sering nggak nonton drama Korea gitu ya. Aku kan drakor ya. Maksudnya kalau nonton drakor tuh ada cerita-cerita yang, maksudnya mereka tuh pemain filmnya tuh udah yang mereka menghayati. apa ya,
Iya mereka menghayati, kalau nggak jadi filmnya gitu kan. Maksudnya mereka tuh udah yang istilahnya di film itu mereka udah mau maju, udah mau ya itulah maju, mau sukses dan segala macam. Tapi justru keluarga nih yang kayak kamu tuh nggak mungkin bisa, aduh kamu tuh cuman segini aja gitu. Ada nggak sih Kak ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman yang juga mungkin struggling gitu ya di dalam keluarga yang kayak gitu, atau juga justru ya mungkin seperti cerita Fenan juga Kayu yang orang tua pisah seperti itu, dan kita mesti gimana nih sebagai anak kayak gitu. Pesannya. Siapa duluan? Fena. Oke. Ya jadi gimana ya? Gimana? Mau mikir dulu biar Kayu duluan. Ya Kayu aja. Oh ya Kayu duluan. Oke baiklah. Oke. Aku duluan gak? Padahal udah di close up tuh ya tadi. Oke. Kayu aja. Oke. Oke, pesan buat teman-teman yang mungkin di luar sana juga ngalamin hal yang sama atau mungkin lebih parah. Ya aku kan nggak seberapa gitu. Tetap jadi seorang yang kuat dan jangan jadiin keadaan kamu sekarang itu buat terpuruk, jangan. Kamu harus lihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Karena seperti apapun keluarga kamu sekarang, Tuhan gak pernah salah kok naruh kamu ada di keluarga itu. Mungkin aja Tuhan mau kamu bisa jadi berkat untuk keluarga kamu. Lewat kamu, keluargamu bisa pulih gitu. Tuhan bisa pakai kamu. Jadi kamu tetap semangat, tetap enjoy, dan tetap dekat sama Tuhan sih. Ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kamu ada di keluarga itu buat apa. Itu aja. Oke, Nisa. Oke, dari Fena. Ya kalau dari saya, ya buat kita semua yang merasakan hal-hal yang mungkin agak menyakitkan di keluarga kita atau dimanapun kita berada, pesannya dari saya tetap bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Walaupun di tengah masalah, Dia tetap tolong kita kok. Kita tuh nggak akan dibiarkan sendiri berjalan. Jadi saya percaya sih akan hal itu. Dan pesannya juga tetap menerima apapun yang terjadi, terus bersyukur, terus kalau ada masalah teruslah cari Tuhan, bukan cari orang lain. Yes. Ya, itu aja sih Kak. Iya. Oke, kalau dari aku udah deh, tadi kesimpulannya udah mereka dua. Enggak ya, tapi aku membacain ini ada satu ayat dari Efesus 5 ayat 20. Bukan. Sebentar ya. Saya cari dulu pemirsa ya. Ini ayatnya dari Efesus 3 guys. Dari Efesus 3 ayat yang ke-20 ya, aku mau bacain. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi untuk teman-teman mungkin yang khawatir ya, atau ya itu tadi punya trauma-trauma yang kayak mungkin kalau dari kasus ya, dari ceritanya Fena dan Kayu gitu kan, di mana orang tua pisah seperti itu, terus jadinya mau gimana ya nanti aku nikah nggak ya gitu, nanti kalau aku ditinggalin lagi gimana gitu, dan punya kekhawatiran seperti itu, atau ketakutan nanti kedepannya kita gimana, bisa nggak kita jadi orang tua yang baik dan segala macam seperti itu. Tapi teman-teman ya itu tadi ya, kuncinya kita ya bersyukur yang pertama, yang kedua punya relasi yang intim sama Tuhan Yesus seperti itu, karena itulah Tuhan Yesus tuh dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita udah berdoa apa sih, orang Ambon bilang tuh tikang lutut, kita udah berdoa tikang lutut mau kayak gimana, Tuhan Yesus jauh lebih tahu lah ya nanti kita ke depannya kayak gimana. Jadi percaya aja sama Tuhan Yesus dan punya relasi yang intim sama Tuhan Yesus seperti itu ya. Dan mungkin Kak Ayu ada ayat firman Tuhan yang jadi penguat. Jadi penguat ya, aku cari dulu. Oke. Bukan cari sih, buka ya. Karena ingatan aku tuh parah banget. Dari Yesaya 49 ayat 16 ya. Ini aku bacain aja ya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi firman Tuhan ini sebenarnya datang pas
pas aku tuh lagi apa ya, lagi berdoa terus emang lagi dalam posisi aku nyalahin diri aku, why aku ada di dunia gitu, terus kenapa kayak gini, kenapa orang tua gue harus gini gitu. Terus waktu itu juga sempat orang tua sempat ngomongin cerai, ya udah tinggal minta kesepakatan anak-anak, gue sebagai anak pertama enggak, karena maksudnya kita udah gede-gede, terus nangis, berdoa juga gitu, terus dikasih ayat ini dan emang kayak menghibur banget gitu. Itu sih yang bikin aku kuat ayat ini. Oke, dari mana Kak tadi Kak? Yesaya 49 ayat 16. Ayat 16. Oke. Dari Vena? Enggak, ayat penguatan dari saya dari Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, ayat ini selalu jadi penguatan buatku karena ya seperti kondisiku sekarang. Mama papaku udah dipanggil Tuhan, tapi aku bersyukur sih. Kata-kata di sini selalu menguatkan aku, Tuhan menyambut aku. Di sini bukan cuma sekedar ayah dan ibu, tapi apapun yang orang-orang lain pun kalau tinggalkan kita dalam masalah, ingat pasti Tuhan selalu sambut kita dan tolong kita. Ini sih yang jadi ayat penguatan saya, Kak. Ya, jadi itulah teman-teman ya. Ketika kamu ngerasa kamu nggak punya siapapun, ketika kamu ngerasa kamu sendiri, please banget ingat bahwa Tuhan Yesus ada sama-sama kamu, Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Aku ngomongnya aja udah terharu. Ya ingat ya, kamu nggak sendiri dan Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus mengasihi kamu dan Tuhan Yesus ada sama-sama kamu. Jadi ya kita gimana ya Kak? Kita bisa sih, kita berdoa gitu, Tuhan tolong aku. Tapi kalau misalnya ya Tuhan pasti tolong gitu. Cuman kalau kita sendiri yang kayak istilahnya kasarnya nih, kalau misalnya aku jadi Tuhan gitu ya, udah ditolongin tapi malah hidupnya gini. Waduh, kalau aku jadi Tuhan gitu kan. Tapi untungnya enggak. Langsung kiamat cepet kayaknya kalau jadi itu. Tapi ya itulah, maksudnya jalin hubungan yang intim sama Tuhan Yesus dan kita akan lihat lah Tuhan Yesus bikin masalah kita atau pergumulan kita tuh indah lah semuanya, itu bakal jadi indah pada waktunya kayak gitu ya. Kak Ayu, Vena, terima kasih udah mau sharing cerita pengalamannya di Cemilan, dan aku harap teman-teman yang nonton juga yang mungkin ngalamin hal yang sama atau juga ada teman-teman atau saudara juga yang mengalami hal yang sama, kita doain mereka ya, sehingga ya kita manusia terbatas gitu ya, tapi Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus akan tolong kita lah pasti ya. Aduh, oke Kak, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan aku minta Vena boleh menutup acara ini dengan berdoa untuk kita semua dan juga untuk teman-teman yang di rumah yang nonton. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk acara kami di sore hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa kiranya setiap acara ini boleh memberkati setiap kami, juga setiap anak-anak muda yang ada di luar sana. Setiap pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi, kami percaya Engkau Allah yang terus menyertai kami. Dan jangan biarkan kami terpuruk dalam masalah ini, dalam masalah yang kami gumuli. Kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, maupun anak-anak muda yang ada di luar sana yang penuh dengan pergumulan. Kami sungguh-sungguh menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Terus berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami ke depan. Kami percaya Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami, juga akan terus memelihara setiap kehidupan anak-anak muda di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan untuk setiap hal yang akan kami lakukan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, oke deh teman-teman, gitu sampai di penghujung acara kita ya, yang banyak bawangnya kayaknya dari tadi, tapi kita udah happy lagi ya. Dan kita mau tetap ingetin ya, ini kalau misalnya lihat nih ya, pandemi belum kelar-kelar ya. Aku kemarin terakhir lihat ini udah 1.500.000 lebih ya. Yang positif di Indonesia, positif COVID-19 ya. Walaupun memang sudah ada vaksin sih ya di mana-mana, tapi ya tetap ya kita harus memberlakukan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, Vena.
Mencuci tangan. Oke. Memakai masker. Menjaga jarak. Oke. Mengurangi mobilitas. Yes. Dan aku yang terakhir itu menghindari kerumunan. Dan ya itulah kita berdoa juga supaya teman-teman tetap sehat ya. Yang nonton bisa tetap sehat juga dan kita semua bisa sehat ya. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin pengen sharing pengalaman atau juga ada topik yang pengen dibahas di Cemilan, boleh langsung aja tulis di kolom komentar atau di live chat di bawah ya. Oke deh, kalau gitu aku Iren. Aku Ayu. Aku Vena. Pamit dari layar kamu dan sampai ketemu minggu depan. God bless y'all. Dadah. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
apa